إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله في السر والعلن حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perkembangan teknologi internet yang saat ini semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin berkembang pesat. Saat ini hampir semua orang memiliki HP smartphone. Dan faktanya di zaman kita sekarang ini HP benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan yang penting bagi kita. Karena kita akui memang HP ini memiliki kemudahan untuk kita dapat melakukan banyak hal. Semuanya menjadi serba cepat, serba praktis dan juga simple. Bisa kita lihat berbagai macam aktivitas fisik saat ini dapat kita lakukan dengan hanya memainkan jari-jari kita di atas smartphone saja. Dimulai dari interaksi sosial dengan banyaknya media sosial, bekerja secara online, bisa berbelanja online, belajar online, bermain game online, semuanya sudah tersedia, terfasilitasi. Demikian juga dengan kita sebagai seorang muslim, jamaah sekalian. Kita tidak menafikan tentang manfaat dari internet ini. Bisa digunakan untuk penyebaran dakwah Islam dengan banyak konten-konten dakwah saat ini, bisa untuk memperluas wawasan keislaman dan juga bisa mengikuti kajian online, bisa juga menginstal kitab para ulama salafus saleh yang saat ini sudah tersedia dalam bentuk file. Maka ini kemajuan yang luar biasa, kemajuan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan-kemudahan ini. Bahkan lebih baik lagi kalau seandainya kita menjadi pemain atau memiliki konten-konten dakwah, konten-konten yang bermanfaat bagi umat. Atau mungkin kita bisa ikut berinovasi dalam mengembangkan teknologi ini sebagai tafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah, tafakur tentang perkembangan alam semesta ini dengan berbagai macam pernak-perniknya yang begitu hebat. Dan tentu mereka inilah yang dijuluki sebagai ulil albab dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam itu terdapat ayat, tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, bagi mereka yang benar-benar memaksimalkan akal pikirannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, di samping manfaat yang begitu besar dari peranan internet ini, tentu kita pun akan mendapati bahaya ataupun madarat dari internet ini. Bisa kita lihat fakta yang terjadi, masih banyak orang-orang yang memanfaatkan internet ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan haram dalam pandangan Islam. Menyalahgunakan internet ini dengan pelanggaran hukum, hukum agama, hukum negara, berbagai macam tindakan kriminal saat ini banyak dipicu oleh internet. Berbagai macam kejahatan dunia maya seringkali terjadi. Hoax sudah tidak terhitung, banyak sekali tersebar di mana-mana. Konten berbau pornografi, porno aksi, rasis, fitnah, adu domba, marak sekali terjadi kita temukan di internet. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh negatif yang lainnya. Kita sebagai seorang muslim harusnya benar-benar menyadari, benar-benar harus menghindari itu semua. Karena kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita,
Allah senantiasa melihat setiap gerak-gerik langkah hidup kita, dan kita meyakini akan adanya pertanggungjawaban akhirat yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita semua kerjakan. Maka bertakwalah jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya internet ini tentu peluang untuk bermaksiat semakin terbuka lebar. Terlebih lagi ketika kita sedang menyendiri, keimanan dan hawa nafsu kita ini akan saling menjatuhkan, saling mengalahkan satu sama lain. Maka jangan sampai kita konsumsi semua. Kalau kita konsumsi semua, kita lihat, kita ikuti, kita follow tanpa memilah-milihnya terlebih dahulu, maka besar kemungkinan akan memberikan efek yang negatif terhadap keimanan kita, merusak akhlak kita, merusak pikiran dan juga hati kita, bahkan fisik kita, mengakibatkan kita lemah dalam melakukan ketaatan, malas beribadah. Apalagi sudah kecanduan dengan internet, berlama-lama dengan internet negatif ataupun internet yang sebetulnya mubah, boleh-boleh saja, namun cenderung isinya banyak sia-sia dan tidak bermanfaat, maka bukan hanya akan merusak keimanan kita saja, tapi lebih dari itu pengaruh-pengaruh pekerjaan-pekerjaan duniawi kita pun besar kemungkinan akan terbengkalai, akan banyak yang tertunda karena pengaruh tersebut. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, sesuatu yang sia-sia baginya. Maka perkuat terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik dikala kita sendirian maupun ketika kita sedang bersama dengan orang-orang. Terutama bentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut dengan cara meningkatkan kualitas ibadah rutin harian kita. Ibadah-ibadah yang perlu kita perhatikan, di antaranya yang pertama adalah dengan membiasakan diri berpuasa sunnah. Baik itu puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa yang lainnya yang biasa dilakukan Rasul. Karena puasa itu sejatinya adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, meninggikan empati kita terhadap orang lain, tapi kata Rasulullah dijadikan sebagai junnah juga, sebagai perisai batin bagi orang-orang yang beriman agar dapat mengendalikan hawa nafsunya. Selanjutnya dengan menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Dan perlu diingat, interaksi dengan Al-Quran itu bukan hanya membacanya saja, tapi berusaha untuk membaca terjemahannya, memahami makna-makna ayatnya, mengkaji tafsirnya. Maka luangkanlah waktu bagi kita untuk menghadiri acara-acara atau kajian-kajian tafsir Al-Quran ataupun kajian-kajian agama Islam yang lainnya, karena kita perlu Al-Quran itu benar-benar bisa kita praktekkan. Al-Quran itu supaya bersemi di hati kita. Al-Quran itu dapat mengerem diri kita dari berbuat maksiat. Selanjutnya adalah dengan mendawamkan diri kita berzikir pagi dan sore. Ini penting bagi kita. Sesibuk apapun, ketika berangkat kerja, pulang kerja, di perjalanan, teruslah mengingat Allah, karena hal itu agar Allah melindungi kita dan juga menenteramkan jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah disertai rasa khusyuk akan menenteramkan jiwa kita. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita seringkali membaca berita di Indonesia ini masih banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan, perselingkuhan, pembunuhan, korupsi, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Maka bagi kita seorang muslim itu bisa jadi terjadi karena kualitas sholat kita yang masih belum baik, atau tidak baik, atau lebih banyak tidak pernah sholat sama sekali. Karena sebetulnya kalau sholat kita sudah baik, berusaha disempurnakan rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, istiqomah dikerjakan di awal waktu, berjamaah di masjid, disertai rasa khusyuk ketika kita sholat, sebetulnya itu sudah cukup untuk membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif internet tersebut.
ataupun perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Dan pasti mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jangan sampai kita salat hanya sekedar fisik kita saja, sementara hati dan pikiran kita melayang kemana-mana, masih memikirkan sifat-sifat yang duniawi. Secara hukum fikih memang sah, ya, kewajiban kita sudah terlaksana. Namun jika ingin benar-benar menghindari dari pengaruh-pengaruh perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, konsentrasilah ketika kita melakukan salat. Maka jangan sampai kita hanya sekedar menjadi tukang ibadah, tukang salat, tukang sedekah, tukang puasa, tukang ngaji, tapi kita harus berusaha untuk meningkatkan lebih dari itu, mencapai level ahli ibadah salat, ahli puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentunya kita senantiasa harus terus bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di setiap sujud kita, di setiap kesendirian kita, di sepertiga malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan maksiat dan juga agar diberikan keteguhan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semuanya agar dapat memakai internet ini untuk hal-hal yang positif dan dijauhkan diri kita dari pemakaian internet yang dapat merusak keimanan, yang dapat merusak akhlak kita dan dapat merusak akhlak-akhlak generasi penerus bangsa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.